Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Keamanan Pangan dengan saya, Ita Maria Rosiana. Nah, di kuliah kali ini kita akan mempelajari tentang jaminan produk halal di Indonesia. Kalian apakah sudah tahu apabila ternyata semua produk yang di Indonesia yang bersinggungan dengan hewan itu harus ada jaminan halalnya? Nah, kenapa seperti itu? Kemudian, bagaimana prosedurnya? Nah, itu yang akan kita bahas di kuliah Keamanan Pangan di hari ini. Definisi dulu ya. Jadi sebenarnya halal itu apa? Jadi halal ini adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Jadi memang hanya ada dalam agama Islam istilah halal ini ada. Jadi halal itu diperbolehkan, kemudian kalau yang tidak diperbolehkan itu adalah haram. Seperti itu. Jadi halal sama haram itu adalah berkebalikan. Kemudian apabila sesuatu itu halal juga tidak dan haram juga tidak, karena masih memang belum jelas statusnya bagaimana, itu yang disebut dengan subsyad. Oke, sampai sini paham ya? Nah, mengapa sih sebenarnya harus ada jaminan produk halal? Nah, karena memang mengkonsumsi produk halal ini merupakan kewajiban sekaligus hak asasi bagi umat Islam. Nah, Indonesia sendiri memang mayoritas adalah beragama Islam, sehingga semua hal yang dikonsumsi oleh umat Islam itu harus halal seperti itu. Dan ini sudah ditekankan pada Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi memang sudah diperintahkan nih bagi umat Islam bahwa makanan yang kita makan itu harus halal dan baik seperti itu. Nah, dari State of Global Islamic Economy Report tahun 2019 itu menyatakan bahwa market halal itu besar banget. Mulai dari 2017 hingga 2023 itu diperkirakan ada kenaikan market sebesar 6,1%. Itu tinggi banget loh, tinggi banget. Dan Indonesia sendiri itu menyumbang pengeluaran makanan halal tertinggi di dunia. Keren banget kan di Indonesia itu. Jadi pangsa pasar halal di Indonesia itu memang sangat-sangat besar gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan bagi semua orang yang ingin nggak hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai produsen atau mungkin yang pengen punya wirausaha dalam bidang pangan, bahwa halal ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diterapkan. Dan juga isu halal ini merupakan isu yang sangat sensitif dan dia sangat berdampak sama ekonomi, sehingga diperlukan suatu kecermatan analisa. Kan kalau di website itu kan banyak sekali berita tentang halal tidak ini boleh konsumsi boleh atau tidak kayak gitu kan. Nah, makanya diperlukan suatu standar khusus yaitu sertifikasi kehalalan pangan. Nah, apalagi babi itu salah jenis-jenis hewan yang dia dapat digunakan semua bagian tubuhnya. Jadi karena bagian tubuhnya itu semuanya dapat dimanfaatkan, sehingga bisa saja secara tidak sengaja babi itu akan terikut di bahan pangan, sehingga perlu ditelusuri dan perlu dipastikan apakah produknya ini ada babinya nggak sih, kayak gitu. Nah, tujuan penyelenggaraan JPH. Jadi memang di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undang terkait dengan JPH, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Jadi memang tujuannya jaminan produk halal ini adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam konsumsi dan menggunakan produk. Jadi bagi umat Islam apabila makanannya itu sudah ada label halalnya, itu sudah tenang. Oh, oke, ini halal bagiku. Tapi kalau misalkan ini tidak ada labelnya, kan jadi ragu apakah ini haram atau ini mau dimakan nggak sih, ya gitu. Kemudian JPH ini dapat
meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Jadi kalau ada logo halalnya sama yang tidak ada logo halalnya, itu diharapkan kalau yang ada logo halalnya akan lebih laris karena kepercayaan dari konsumen itu lebih tinggi, ya seperti itu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dasarnya konsumsi halal itu memang ada dalam Al-Quran, dan pada Quran surat Al-Maidah ayat 88 juga disebutkan bahwa bagi umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi halal aja nggak cukup, tapi harus baik. Baik aja nggak cukup, tapi juga harus halal. Jadi halal dan thayyib atau halal dan baik ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Jadi untuk kajian ilmiah produk halal, selain Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dia juga harus baik terhadap manusia dan lingkungan. Kemudian halal ini lebih dari sekedar mutu. Karena pada sertifikasi halal itu dia sangat ketat. Kalau misalkan nanti kalian mempelajari tentang HACCP itu kan jaminan keamanan pangan. Halal ini lebih ketat daripada HACCP. Karena di halal itu ada prinsip zero tolerance. Jadi memang nilainya itu harus 0. Sedangkan kalau di HACCP itu masih ada standar maksimal, standar maksimalnya berapa itu masih ada sedikit toleransi kalau di HACCP. Tapi kalau di halal nggak ada. Kalau dibilang harus 0 ya harus 0. Bagaimanapun caranya harus 0. Nah, itu yang membuat standarisasi halal itu sangat ketat. Nah, kewajiban bersertifikat halal ini berlaku pada barang dan jasa. Contoh barang, makanan dan minuman ini yang akan kita bahas lebih lanjut di kuliah keamanan pangan. Namun untuk beberapa yang lain ini sekedar informasi aja ya. Barang yang lainnya harus bersertifikat halal, misalkan seperti obat, kosmetik, kemudian produk kimia sama produk biologi, itu juga, dan produk rekayasa genetika ini juga berhubungan dengan makanan dan minuman, misalkan pewarna atau perasa, itu kan produk-produk kimia biologi gitu kan. Nah, itu kan juga berhubungan dengan makanan. Kemudian barang gunaan yang dipakai, misalkan sendok, kemudian alat penggorengan dan lain sebagainya, ternyata itu harus ada sertifikat halalnya. Kemudian terkait dengan jasa penyembelihan, pengolahan. Nah, seperti itu harus dijaga kehalalannya. Jadi halal itu urusannya mulai dari hulu hingga hilir, dari ujung sampai ujung, dari awal hingga akhir itu semuanya dikontrol supaya halal, mulai dari bahan baku hingga dia sampai ke konsumen. Nah, ini beberapa contoh produk wajib bersertifikat halal. Jadi misalkan makanan, minuman, obat, dan kosmetik ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. Misalkan makanan dan minuman dengan itu oleh Kementerian Perdagangan, kemudian nanti koordinasi dengan lembaga Badan POM, kemudian juga berkoordinasi dengan MUI gitu kan. Kemudian misalnya seperti obat itu dengan Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Badan POM dan MUI, seperti itu. Kemudian produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika hanya berkaitan dengan makanan, minuman, dan kosmetik yang harus bersertifikat halal. Selanjutnya, barang gunaan yang dipakai atau digunakan atau dimanfaatkan. Itu contohnya misalkan seperti sandang, penutup kepala, aksesoris. Nah, pokoknya barang-barang ini adalah yang berasal dari hewan atau mengandung unsur hewan, yaitu yang harus disertifikat halal. Kemudian ada jasa. Jasa ini contohnya seperti jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian. Kalau misalkan penyembelihan, misalkan sapi itu kan sebenarnya dia halal. Tapi kalau menyembelihnya salah, ya jadi tidak halal, seperti itu. Jadi makanya ada rumah potong hewan itu yang bersertifikat halal. Nah, ini secara detail sudah dijelaskan ya
di slide ini saya tuliskan secara detail apa saja sih yang termasuk sandang yang harus halal itu apa, penutup kepala itu bagaimana, aksesorisnya apa, kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga mungkin yang perlu kalian tahu, kemudian peralatan rumah tangga yang sering digunakan untuk mengolah makanan meliputi misalkan seperti sofa, sendok, garpu, piring, dan lain sebagainya. Kalau untuk perlengkapan yang lain bisa dilihat di sini. Mungkin yang perlu ditekankan lagi ini adalah kemasan makanan dan minuman. Misalkan seperti kemasan plastik, kemasan kertas, styrofoam, dan lain sebagainya itu harus dipastikan kehalalannya. Jadi sebenarnya halal ini tuh tidak hanya barang gunaan yang dipakai dan yang digunakan, tapi memang yang dimanfaatkan seperti alat kesehatan. Mungkin seperti kantop jantung ya contohnya di sini, pada benang bedah dan lain sebagainya. Dan halal ini tidak hanya berlaku pada yang mengandung hewan. Saya tambahkan ya, tadi kan saya bilang ini yang berasal dari hewan, tapi juga yang ada unsur alkoholnya. Alkoholnya itu dari mana? Apakah alkoholnya ini termasuk yang haram atau yang tidak? Kemudian apakah produk-produk ini dia bersinggungan dengan darah atau tidak, seperti itu. Itu memang hal yang perlu diurus juga. Nah, penahapan produk wajib sertifikat halal ini dilakukan secara bertahap mulai dari 17 Oktober tahun 2019. Jadi mulai tahun lalu sudah wajib. Jadi semua produk yang ada di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan ini tahapannya itu dimulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Untuk pelaksanaannya, untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan dimulai tanggal 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Dan yang lainnya bisa kalian baca di sini. Ini produk selain makanan dan minuman, bisa kalian baca juga. Nah, sertifikat halal ini kan dia mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Jadi kewajiban, wajib gitu kan. Hanya saja memang dilakukan secara bertahap. Nah, bagaimana dengan produk yang belum sertifikat halal pada 17 Oktober 2019? Jadi produk tersebut tetap dapat masuk, dapat beredar, dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia selama memiliki izin edar, izin usaha, perdagangan, dan atau izin impor. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang penahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal atau yang sudah disajikan di slide-slide sebelumnya yang tadi. Nah, penahapan ini tidak berlaku lagi bagi produk yang berkewajiban halal sesudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi apabila setelah izin penahapannya itu selesai, produk itu ya harus ditetapkan kehalalannya. Kalau misalkan lebih dari tanggal yang ditetapkan, ya dia tidak bisa beredar lagi di Indonesia. Kemudian apabila sebelum undang-undang tahun 2014 ini disahkan tapi ternyata produknya itu sudah halal, berarti boleh diedarkan karena memang sudah halal dari sebelumnya. Jadi sebelum adanya BPJPH ini, prosedur halal atau sertifikasi halal ini ditangani oleh MUI, namun sekarang sudah beralih ditangani oleh BPJPH. Nah, namun kan memang tidak semua bahan itu halal, apalagi kan bagi yang bukan umat Islam itu kan tidak ada masalah apabila menggunakan produk-produk yang tidak halal. Nah, hal itu seperti apa? Nah, itu sudah diatur juga sesuai dengan PMA nomor 26 tahun 2019
tentang penyelenggaraan JPH. Jadi apabila ada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, itu wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Wajib harusnya. Nah, keterangan tidak halal ini dapat berupa gambar, tanda, atau tulisan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu dari produk. Contohnya seperti ini. Jadi gambar babi warna merah itu adalah khusus untuk produk selain obat yang mengandung babi. Jadi dituliskannya seperti ini, mengandung babi. Nah, kalau yang tulisan warna hitam kemudian ada background putih, itu adalah produk obat. Jadi yang hitam putih ini adalah produk obat, kemudian yang merah ini adalah produk selain obat. Nah, apabila produknya itu dia bersinggungan selama proses pembuatannya ya, dia bersinggungan dengan bahan babi, nah itu harus ditulis keterangan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Kemudian bagaimana dengan alkohol? Jadi kalau misalkan ada alkohol, itu juga harus dituliskan, menuliskan komposisi alkohol. Jadi alkoholnya ditulis, alkoholnya jenis apa, persentasenya berapa, dan dia warnanya itu harus berwarna merah, jadi supaya terlihat mata, langsung kelihatan, oh ternyata ini alkoholnya adalah yang haram. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia sertifikasi BPJPH atau sertifikasi untuk mengurus kehalalan itu bukan lagi ditangani oleh MUI, tapi sekarang sudah ke BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dalam menerbitkan sertifikasi halal ini, BPJPH itu tidak sendirian, jadi dia bekerjasama dengan lembaga yang lain, contohnya dengan MUI. Nah, MUI ini tugasnya adalah mengeluarkan fatwa halal, apakah memang produk ini layak untuk dikeluarkan sertifikat halal atau tidak, gitu kan. Itu penentunya itu adalah MUI. Kemudian MUI ini juga yang melakukan sertifikasi terhadap auditor, seperti itu. Kemudian sertifikasi terhadap LPH atau lembaga penjamin halal. Nah, LPH sendiri, lembaga penjamin halal, itu dapat didirikan atau dapat berupa milik pemerintah atau mungkin lembaga yang lain. Jadi misalkan Polija nih pengen bikin lembaga penjamin halal, ya boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti kuasa atau wilayah kerjanya itu adalah di sekitar misalkan di daerah Jember atau mungkin di daerah Tapal Kuda, seperti itu. Boleh. Jadi lembaga penjamin halal ini syaratnya adalah dia sudah terakreditasi oleh BPJPH, kemudian MUI sama KAN. Kemudian setidaknya memiliki 3 halal auditor, kemudian juga memiliki lab. Karena untuk tahu dia mengandung babi atau tidak itu perlu dianalisa di lab, seperti itu. Kemudian auditor halal. Jadi auditor halal ini adalah orang-orang yang tahu benar bagaimana proses pembuatan produk dari bahan baku hingga dia produk jadi. Biasanya latar belakang keilmuannya itu adalah pangan, kemudian kimia bisa. Dan syaratnya itu adalah warga negara Indonesia, kemudian Muslim, minimal adalah sarjana, kemudian dia paham proses pangan yang halal, produk-produk halal, kemudian sudah lolos menjadi auditor dari MUI sama BPJPH. Jadi kalau mau jadi auditor itu nggak cuma daftar terus selesai, tapi juga ada ujiannya, seperti itu. Kemudian lembaga yang lain. Jadi BPJPH juga akan bekerjasama dengan lembaga yang lain. Jadi misalkan dengan BSN, kemudian dengan KAN, kemudian dengan kementerian yang lain, kemudian dengan Badan POM, seperti itu. Jadi sertifikasi halal itu memang mencakup banyak hal. Nah, ini saya ambil dari webnya BPJPH, yaitu webnya adalah halal.go.id. Sertifikat halal, untuk menerbitkan sertifikat halal, maka pemohon itu akan mendaftar atau mengajukan permohonan sertifikasi halal.
kepada BPJPH. Kemudian nanti dari BPJPH akan melakukan pemeriksaan, ada beberapa dokumen yang perlu diisi oleh pelaku usaha. Kemudian dari situ BPJPH akan menetapkan LPH. LPH-nya itu yang mana? Misalkan nih, saya di Jember mau memperoleh sertifikat halal setelah daftar, kemudian dari BPJPH nanti akan menunjuk misalkan dari LPH dari Malang yang dekat ya, yang dekat sama lokasi dari pelaku usaha. Kemudian dari LPH ini akan datang melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian, tanya-tanya dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pemeriksaan itu nanti akan dibawa ke MUI untuk ditetapkan fatwanya apakah produk ini halal atau tidak. Kemudian kalau tidak halal nanti akan dikembalikan pada pelaku usaha. Jadi diberitahu, oh ini punyamu tidak halal nih, silakan diperbaiki gitu kan. Kemudian nanti apabila ternyata sudah lolos, nah setelah lolos nanti akan dari BPJPH akan menerbitkan sertifikat kehalalannya. Nah, ini beberapa dokumen permohonan sertifikat yang perlu diisi. Jadi memang banyak sekali dari ujung hingga ujung. Dan kali ini kita tidak akan mempelajari misalkan daftar produknya apa aja, syarat produknya bagaimana, bahan-bahannya apa aja. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena kalau terkait dengan sertifikat halal itu rumit sekali. Saya akui, rumit sekali. Jadi paling gampang sih kalau misalkan kalian ingin buka usaha tentang produk pangan gitu ya pilih aja bahan-bahannya itu yang memang sudah ada logo halalnya. Karena kalau tidak ada logo halalnya itu kita harus menelusuri hingga ke pabriknya. Misalkan kita butuh tepung singkong misalkan, nggak ada logo halalnya, jadi kita harus menelusuri ke pemilik pabriknya, gimana kamu bikin tepung ini, prosesnya bagaimana, bahannya apa aja. Jadi terkait dengan syarat bahan-bahannya apa aja, nah itu nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk sementara kita akan belajar dulu bagaimana ternyata di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya tentang jaminan halal, itu sudah ada. Kemudian sekarang sudah dalam tahap penahapan semua produk harus bersertifikat halal. Tapi memang kendalanya adalah di UMKM ya. Kalau yang produk-produk besar di perusahaan yang besar, pabrik besar itu hampir semuanya itu sudah bersertifikat halal, jadi aman gitu ya, gampang. Tapi bagi yang UMKM yang modalnya sedikit mau sertifikat halal ya mereka pasti mikir-mikir, karena sertifikat halal pastinya juga biayanya pasti mahal. Kemudian untuk memperoleh bahan-bahan yang halal itu juga sulit gitu kan, karena memang belum semua orang itu belum menerapkan prinsip halal. Tapi itu kan hanya tantangan di awal tahun aja. Jadi memang dari Kemenak sekarang sudah melakukan sosialisasi supaya semua UMKM itu mau menetapkan sertifikat halal di masing-masing produknya. Jadi saya harapkan kalian misalkan punya kenalan atau punya usaha, atau mungkin orang terdekatnya kalian itu punya usaha tentang pangan, ya sebaiknya mulai disosialisasi bahwa sebentar lagi semua produk yang beredar di Indonesia itu harus bersertifikat halal. Nah, untuk apa? Ya sekali lagi untuk menjamin keamanannya, terutama bagi yang umat Islam. Oke, itu dulu ya kuliahnya hari ini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Bye-bye.